Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan derasnya arus hiburan, kita menyaksikan pemandangan yang mengundang rasa bangga sekaligus haru. Indonesia, negeri yang kita cintai, tengah bersiap menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Hari yang tidak hanya dirayakan dengan lomba dan pesta rakyat, tetapi juga dengan jiwa yang mengingat pengorbanan para pejuang bangsa. Namun di sela-sela itu, ada fenomena menarik yang muncul di tengah masyarakat. Pengibaran bendera One Piece, sebuah simbol dari dunia hiburan yang entah bagaimana muncul berdampingan dengan bendera merah putih kita tercinta. Ada yang bahkan meletakkannya di bawah sangsaka merah putih, seolah ingin menghormati pejuang bangsa, namun tetap mengekspresikan kecintaan terhadap budaya pop yang mereka gemari. Fenomena ini mengundang beragam reaksi, ada yang menganggapnya wajar, ada pula yang memandangnya sebagai bentuk penghormatan yang unik, dan ada yang khawatir akan pergeseran makna simbol perjuangan. Tapi di sisi lain, di tengah semua itu, ada pesan besar tentang rasa cinta pada tanah air. Bahkan di era globalisasi, merah putih tetap berkibar paling tinggi, menjadi simbol bahwa identitas bangsa ini tak tergantikan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita niatkan bahwa obrolan ini bukan sekadar untuk melihat fenomena dengan mata lahiriah, tetapi untuk mengambil pelajaran dengan mata hati. Maka dari itu, saya mengajak sahabat semua untuk like, comment, share, dan subscribe agar pesan ini sampai ke lebih banyak hati yang peduli akan bangsa dan umat. 17 Agustus bukan sekadar tanggal merah di kalender. Ia adalah hari sakral yang menjadi simbol kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajahan panjang yang memeras keringat dan darah para leluhur kita. Setiap kain merah putih yang berkibar di sudut jalan bukanlah sekadar kain, ia adalah saksi bisu atas nihwa-nihwa yang melayang demi kemerdekaan. Bayangkan, lebih dari 7 dekade lalu, para pejuang kita melawan penjajah dengan persenjataan sederhana, hanya bermodalkan tekad dan keberanian. Mereka tidak memiliki bendera One Piece atau atribut hiburan lain, tapi yang mereka punya adalah satu simbol yang mereka bawa hingga titik darah penghabisan, merah putih. Maka ketika kini bendera itu dikibarkan di jalan-jalan, di depan rumah, di puncak tiang tertinggi, ia bukan sekadar hiasan. Ia adalah peringatan yang hidup bahwa kemerdekaan tidaklah gratis, bahwa setiap tarikan napas bebas yang kita hirup hari ini adalah hadiah dari Allah yang disampaikan melalui tenggen-tenggen para syuhada. Bangsa, pengibaran bendera merah putih adalah ibadah nasional, sebuah tanda syukur kolektif meski tidak dalam bentuk ritual, tetapi dalam bentuk penghormatan kepada amanah kemerdekaan yang Allah titipkan kepada kita. Di tengah semangat kemerdekaan itu, muncullah fenomena yang cukup unik. Bendera One Piece yang ikut berkibar di beberapa tempat. Sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar hiburan. Tetapi ketika bendera itu dikibarkan di bawah merah putih, ia memunculkan interpretasi yang berbeda. Bagi sebagian anak muda, ini adalah bentuk simbolik bahwa walau mereka menggemari budaya pop Jepang, kecintaan mereka pada tanah air tetap nomor 1. Merah putih di atas, One Piece di bawah, seolah berkata, kami mencintai dunia hiburan, tapi kami tetap warga negara Indonesia yang setia. Namun, bagi sebagian pihak lain, fenomena ini justru memunculkan kekhawatiran akan bergesernya fokus generasi muda dari nilai perjuangan ke arah hiburan yang terlalu dominan. Apakah ini bentuk kreativitas atau tanda pelunturan nasionalisme? Itu menjadi perdebatan yang hangat. Yang pasti, hal ini memberi kita kesempatan untuk berdialog lintas generasi. Bagaimana cara menanamkan kecintaan tanah air tanpa mematikan ekspresi budaya pop, tapi juga tanpa membiarkan makna simbol nasional. Di tengah persiapan perayaan kemerdekaan, ada satu peristiwa yang membuat hati ini bergetar. Aksi Akbar Bela Palestina yang berlangsung pada 3 Agustus di Monas, ribuan, bahkan jutaan masyarakat Indonesia berkumpul untuk menyuarakan kepedulian terhadap saudara kita di Palestina. Di tengah lautan bendera merah putih, berkibar pula bendera Palestina, seolah mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini masih menjadi mimpi bagi mereka di Gaza di tepi barat. Di seluruh tanah Palestina, mereka hidup di bawah bayang-bayang penjajahan, menghadapi kelaparan, dan bahkan terancam nyawanya karena blokade makanan yang dilakukan oleh pihak Israel. Setiap gigitan roti yang kita makan di sini
adalah kemewahan yang mereka rindukan. Aksi di Monas itu bukan sekadar solidaritas. Ia adalah bentuk persaudaraan iman. Karena Rasulullah telah mengingatkan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakannya. Ketika kita memandang Palestina, kita sebenarnya sedang memandang diri kita sendiri di masa lalu. Bukankah kita pernah dijajah? Bukankah kita pernah lapar karena blokade dan peperangan? Bedanya, kita kini telah merdeka, sedangkan mereka masih berjuang. Blokade yang mereka hadapi bukan hanya soal makanan. Itu adalah blokade kehidupan, pendidikan, pekerjaan, bahkan akses untuk beribadah. Bayangkan, anak-anak Palestina tidak bisa bermain di halaman dengan aman, sementara anak-anak kita bisa tertawa bebas di lomba 17. Lebih dari itu, krisis di Palestina adalah ujian bagi kita. Apakah kemerdekaan yang kita nikmati membuat kita lupa pada penderitaan umat lain? Ataukah justru menjadi bahan bakar untuk membantu mereka? Setiap doa dan aksi nyata yang kita lakukan untuk Palestina sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan yang telah Dia anugerahkan kepada Indonesia. Kemerdekaan bagi umat Islam tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari belenggu moral, akidah, dan penjajahan pikiran. Di tengah semarak perayaan 17 Agustus, kita diingatkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa hambatan, menjaga nilai-nilai agama, dan membela kebenaran. Para pejuang bangsa dulu berperang, tidak hanya untuk tanah, tetapi juga untuk kehormatan dan keyakinan mereka. Generasi hari ini harus menyadari bahwa ancaman terhadap kemerdekaan tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Kadang ia datang dalam bentuk hedonisme, materialisme, dan hilangnya rasa peduli terhadap penderitaan sesama. Perayaan kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan kita masih terus berlanjut, baik melawan kemiskinan, ketidakadilan, maupun penindasan, dengan mengaitkan perayaan kemerdekaan Indonesia dan dukungan terhadap Palestina. Kita belajar bahwa kemerdekaan adalah hak setiap manusia. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk menolong saudara yang terzalimi tanpa melihat batas wilayah dan negara. Semangat inilah yang harus kita hidupkan di setiap momen 17 Agustus. Karena itu, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, kita harus juga mengingat bahwa masih banyak bendera kemerdekaan yang belum berkibar di seluruh dunia. Palestina adalah salah satu simbol perjuangan itu, dan tugas kita adalah terus mendukungnya, baik dengan doa, aksi nyata, maupun edukasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan rakyat Palestina memiliki kesamaan yang mendalam. Keduanya lahir dari penderitaan panjang akibat penjajahan. Bedanya, kita telah merdeka, sedangkan Palestina masih berjuang. Maka, membantu mereka adalah bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan di berbagai wilayah Indonesia. Terlihat spanduk, mural, dan baliho yang tidak hanya memuat pesan kemerdekaan, tetapi juga pesan dukungan untuk Palestina. Ini adalah tanda bahwa hati rakyat kita masih sensitif terhadap penderitaan sesama umat Islam di belahan dunia lain. Semangat ini harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda ketika masyarakat Indonesia mengibarkan bendera merah putih di atas bendera One Piece atau simbol lain. Sebagian mungkin melihatnya sebagai sekadar kreativitas Naman. Jika itu tetap menghormati posisi bendera negara di tempat teratas, makna patriotismenya tetap kuat. Sama halnya dengan memasang bendera Palestina di rumah, kantor, atau mobil. Itu adalah bentuk solidaritas yang sederhana namun bermakna. Penting bagi kita untuk memahami bahwa solidaritas bukan hanya soal simbol, tetapi juga tindakan nyata. Mengikuti aksi damai, menyumbang untuk bantuan kemanusiaan, atau sekadar menyebarkan informasi benar tentang kondisi Palestina adalah bagian dari perjuangan itu. Aksi Akbar Bela Palestina pada 3 Agustus di Monas menjadi bukti nyata bahwa suara rakyat Indonesia untuk Palestina tidak akan padam. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul dengan satu tujuan, menyerukan kebebasan untuk rakyat Palestina dan mengakhiri penindasan Israel. Bendera merah putih dan bendera Palestina berkibar berdampingan, menyatu dalam semangat perjuangan. Pemandangan itu begitu menyentuh
Para peserta aksi datang dari berbagai lapisan masyarakat, ulama, aktivis, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Mereka datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menyampaikan pesan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Lautan manusia di Monas menjadi simbol persatuan umat. Banyak orator yang menyampaikan pesan-pesan menyayat hati tentang kondisi Palestina. Mereka mengingatkan bahwa di balik berita dan foto yang kita lihat, ada nyawa-nyawa yang melayang setiap harinya karena kelaparan dan kekerasan. Blokade makanan yang dilakukan Israel telah membuat rakyat Palestina terjebak dalam penderitaan yang luar biasa. Melihat semua itu, kita diingatkan pada firman Allah dalam Al-Quran untuk selalu membela yang lemah dan tertindas. Inilah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari solusi saat Indonesia bersukacita merayakan kemerdekaan. Rakyat Palestina masih berada di bawah penjajahan. Di saat kita mengibarkan bendera dengan penuh kebanggaan, mereka berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Perbedaan nasib ini seharusnya membuat kita semakin bersyukur sekaligus semakin peduli. Gambaran memilukan datang dari Gaza, di mana anak-anak kelaparan karena pasokan makanan terhenti total, fasilitas kesehatan lumpuh, dan suara bom menjadi latar kehidupan sehari-hari. Semua ini terjadi di abad modern, di depan mata dunia, dan ironisnya, banyak pihak yang memilih diam. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya dijajah, seharusnya kita paham betapa berat perjuangan itu. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang adalah hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Oleh karena itu, membela Palestina adalah bagian dari menjaga nilai-nilai yang sama dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Momen 17 Agustus ini menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan diri bahwa kita punya tanggung jawab moral dan spiritual terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di belahan dunia lain. Di setiap perayaan 17 Agustus, biasanya kita melakukan upacara bendera dan berdoa bersama. Namun tahun ini, mari kita sertakan doa khusus untuk Palestina. Semoga Allah segera memberikan kemerdekaan yang sejati bagi mereka, mengangkat penderitaan, dan membalas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Doa adalah senjata orang beriman, tetapi doa saja tidak cukup. Kita harus mengiringinya dengan usaha nyata, mengedukasi orang di sekitar kita tentang kondisi Palestina, menggalang dana, dan menekan pihak-pihak yang mendukung penjajahan adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dari tanah air. Sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk menjadikan penderitaan saudara kita sebagai penderitaan kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Prinsip ini harus menjadi panduan kita dalam bersikap, menggabungkan perayaan kemerdekaan dengan aksi solidaritas adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa rasa syukur tidak berhenti pada pesta, tetapi juga diwujudkan dalam kepedulian yang nyata. Saudaraku, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa, namun sekaligus amanah yang besar. Di saat kita mengibarkan merah putih dengan penuh kebanggaan, jangan lupakan bendera-bendera kemerdekaan yang masih menunggu untuk berkibar di seluruh dunia, termasuk Palestina. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Mari kita rayakan 17 Agustus dengan penuh rasa syukur, tetapi juga dengan kepedulian yang mendalam. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Ada medan-medan perjuangan lain yang menunggu kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita mungkin tidak bisa mengangkat senjata seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa mengangkat pena, suara, dan doa kita. Kita bisa menggunakan media sosial untuk menyuarakan kebenaran, menggalang bantuan, dan menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Setiap langkah kecil kita, jika dilakukan bersama-sama, akan membawa perubahan besar. Akhir kata, semoga Allah memberkahi bangsa ini, menjaga kemerdekaan kita, dan memberikan kebebasan kepada saudari-saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.